Shalom, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya dalam renungan pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh bangun pagi hari ini. Biarlah kiranya pagi ini kami mau mulai mendengarkan renungan pada hari ini. Sebelum kami beraktivitas, biarlah Tuhan yang memberkati kami terlebih dahulu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Judul renungan saya hari ini adalah Hati yang Hitam. Hati yang hitam melambangkan hati yang penuh dengan dosa, keras, dan jauh dari Allah. Seperti dalam Yeremia 17 ayat 9 sampai 10 berkata, "Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya." Proses hati yang menjadi hitam adalah akibat dari hidup terus-menerus dalam dosa dan penolakan terhadap terang ilahi, yang pada akhirnya mengarah pada kekerasan hati dan ketiadaan damai sejahtera sejati. Hati yang menghitam mengakibatkan kita menjadi kehilangan kepekaan rohani. Hati yang menjadi hitam kehilangan kepekaan terhadap hadirat Tuhan dan teguran Roh Kudus. Orang tersebut menjadi mati rasa. Secara rohani tidak peduli lagi dengan penderitaan orang lain atau konsekuensi dosa yang dilakukannya. Pertama, menyebut yang jahat menjadi baik. Kondisi hati yang gelap dapat menyebabkan seseorang memutarbalikkan nilai-nilai moral, menyebut yang baik itu buruk dan yang buruk itu baik, serta menganggap terang itu gelap. Yang kedua, sumber kejahatan. Hati yang kotor menjadi sumber dari segala sesuatu kepahitan, iri hati, kemarahan, dan keinginan jahat lainnya yang mencemarkan kehidupan seseorang dan orang di sekitarnya. Jika hari ini saudara merasa hati saudara sedang menjadi hitam, maka bayangin saat ini Tuhan bicara kepada saudara. "Dengarlah aku, hai anakku, janganlah imanmu mati karena perkataan-perkataan orang di sekitarmu. Janganlah amarahmu bangkit atas orang-orang yang menyakitimu. Baiklah imanmu bangkit karena perkataan-perkataan Tuhan, yaitu firman-Nya." Mengapa hatimu menjadi hitam dan kamu kalut sendiri seakan-akan dunia ini sebatas pikiranmu saja? Biarkan Tuhan mengerjakan bagiannya atas setiap orang-orang yang salah di hadapannya. Janganlah kamu menjadi murka dan terluka karena situasi yang tidak baik atas dirimu. Jangan biarkan dirimu tenggelam dalam kekecewaan dan kesedihan yang tidak beralasan. Kamu dan aku adalah satu. Masakan aku sebagai Tuhanmu tidak akan bertindak atas hamba-hambaku yang salah jalannya. Benarlah kamu di jalanku, maka pembelaanku ada atasmu. Bawalah semua kesedihanmu, rasa lukamu padaku. Aku ada, aku mendengarkan, aku ada dalam setiap tangisanmu. Kamu merasa diperlakukan tidak adil, kamu merasa masa lalumu dikorek-korek, kamu merasa semuanya yang kamu lakukan sia-sia, kamu merasa ini semua tidak benar, kamu merasa ditindas, kamu merasa dikhianati, dan kamu selalu merasa gelisah. Kamu sering berdoa padaku, supaya aku mentahirkan hatimu dan menyucikan, bahkan kamu meminta supaya hatimu kembali seperti cintamu kepadaku mula-mula. Aku tahu anakku, janganlah kamu menjadi hakim atas orang-orang tersebut. Biarkanlah aku yang berperkara atas semuanya itu. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudara, jangan cerita ke manusia lainnya. Bawa sama Tuhan dan dengar Tuhan akan bilang seperti ini juga. Jangan kamu percaya akan perkataan manusia yang lain. Karena yang kamu dengar
tidak selamanya benar. Ceritakanlah kepadaku, anakku. Belajarlah untuk menutup telingamu dan tutup mulutmu, sehingga kamu tidak akan jatuh lebih dalam lagi. Amsal 25 ayat 11. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Yesaya 30 ayat 15b. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Mari saudara, hari ini dan ke depannya, mari kita bertobat. Mari kita berdoa. Tuhan, kalau hari ini hati kami sedang menjadi hitam, kami enggak lagi gampang berdoa, kami enggak lagi mudah mendengarkan suara Roh Kudus, kami enggak lagi merasakan damai sejahtera, kami enggak lagi Tuhan memiliki waktu yang intensitas dengan Engkau, kami enggak punya lagi keintiman dengan Engkau. Tuhan, ampuni kami. Biarlah Tuhan basuh kami sehingga hati kami mulai merah dan mulai suci dan kudus di hadapan Engkau. Tuhan, hati apapun ya Tuhan yang menghitam saat ini, ampuni di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kalau memang jalan kami salah, ampuni kami Tuhan. Kami mau menjadi orang benar, kami mau hidup berdasarkan dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai hari ini bersama Engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.